Oni dari Malang. Saya menjalani bisnis asuransi ini mulai tahun 2010. Dari awalnya saya di sebuah industri asuransi yang di 2015 kita pindah ke biru sampai akhirnya pandemi. Di sini saya mulai tahun lalu. Yang saya rasakan setelah saya bergabung di MSIG mengerikan, teman-teman. Selama saya di industri asuransi sebelumnya, saya belum pernah memiliki omset grup tembus di atas 1 miliar. Belum pernah. Hanya di MSIG ini. Terima kasih Pak Agus. Di sini saya membuktikan saya seorang BP2 bisa disalib jadi BP3 di under saya. Istimewa loh. Istimewa ya. Dan yang luar biasa lagi ada, teman-teman. Di sini kita ada union. Di union ini kita sudah disiapkan segalanya. Jadi alat-alat itu sudah ada semua, tinggal kita bagaimana kita mau maju, kita mau jalan. Terus terang ini sedikit saya cerita, saat saya di MSIG awal, saya lebih banyak tertidurnya, sadarnya terlambat, makanya kita kesalip sama Pak Agus. Jadi bayangkan ya, dengan kondisi tertidur, income-nya masih masuk terus, berarti sistemnya kan luar biasa, betul ya? Saya sedikit menyeringkan mengenai income. Rumusnya income itu sama dengan A kuadrat dikalikan K plus S. A kuadrat itu apa? A yang pertama adalah activity. Artinya kita tidak bisa memiliki sebuah income kalau kita tidak memiliki sebuah aktivitas. Setuju? A yang kedua adalah apa? Attitude. Apalagi di industri insurance, kita harus memiliki namanya sikap yang baik. Itu akan menunjukkan integritas kita, yang mana itu akan berpengaruh terhadap penghasilan kita. Sepakat ya? Artinya kita harus menjaga sikap kita terhadap customer dan sikap kita dalam membangun brand kita. Orang beli asuransi sebetulnya yang dilihat adalah kita, karena dia kenalnya adalah dari kita. Kalau nama perusahaan itu adalah yang melabeli kita, yang berdiri di belakang kita. Mana skill kita itu berbanding lurus dengan aktivitas. Jadi kalau kita ngomong, wah saya nggak punya skill Pak, sebetulnya semua itu punya, bukan tidak punya. Tetapi semakin kita sering beraktivitas, kita ketemu dengan problem-problem di lapangan dan kita bisa menjadi sebuah problem solving, di situ skill kita akan meningkat. Sepakat ya? Nah, ini sedikit tips teman-teman. Kalau Anda mau berhasil di bisnis kita saat ini, belajarlah memiliki jiwa yang besar, hati yang luas. Karena saat kita ditolak, itu bukan kegagalan sebetulnya. Itu hanyalah kesuksesan yang tertunda. Sepakat ya? Ya, jadi saat kita ditolak, tenang. Resepnya yang pertama, jangan menangis ke samping atau ke bawah. Segera hubungi pengundang Anda, upline Anda. Karena wajar, saat kita mau berumah tangga aja juga awalnya kan tidak langsung diterima toh. Ditolak-tolak tergantung kegigihan kita. Betul ya? Karena di sini ada istri saya dan anak saya. Apalagi kita di sini didukung oleh perusahaan yang sangat kuat, MSIG. Nah, di sini saya akan bawakan materi yang pertama adalah Ikigai. Kita tahu MSIG ini dari Jepang. Saat Jepang dibom, dia mengalami keruntuhan yang luar biasa. Tapi hari ini kita bisa lihat, Jepang adalah sebuah negara maju yang mana masyarakatnya solid. Sepakat ya? Sama dengan union, solid. Begitu. Nah, arti Ikigai ini sebetulnya apa? Makna kehidupan. Dalam setiap kita harus memiliki tujuan dalam hidup ini. Termasuk di bisnis ini. Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita raih? Ini kembali seperti yang saya sharingkan. Saya mulai di merah, di biru, itu saya sebagai DNA-nya adalah produser, single factor. Saya main dengan berjualan, selalu jalan dengan istri saya. Sampai akhirnya ada titik kita, sampai kapan aku yang ini? Reward selalu dapat, Star Club dapat, jalan-jalan luar negeri, di asuransi ini saya bisa keliling Eropa, Asia bersama istri saya, dapat. Secara income dapat, ya puji Tuhan bisa beli rumah, mobil dari asuransi. Sampai ada badai COVID, orang tidak bisa ditemui, kita harus merubah mindset kita, cara kerja kita.
Di situ saya belajar jadi seorang pengusaha F&B. Saya kenal di MSIG ini sekilas ya, tarik mundur, saat saya buka cabang bakso saya di Madiun. Dan saya bersyukur, berterima kasih pada Bu Yulai yang sudah meyakinkan istri saya untuk menjalani bisnis ini, teman-teman. Dan ternyata benar, selama saya jadi seorang single factor, memiliki omset di atas 1 miliar belum pernah tembus, mentok 800 juta. Itu pun sudah berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Wah, sudah bukan antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi kerjanya. Nah, bersama MSIG dan Union ini, akhirnya saya ada ya jaringan saya yang di Jombang, saya punya jaringan di Jember, di Probolinggo, yang bahasanya itu saya kemarin dengan saya cukup meneng-meneng turu selawi juta melebu, begitu ya Pak Barus. Sampai saya dibercandain sama Pak Barus, wis turu nih jarno turu sing suwe maneh. Saya sampai begitu kan, jawaban klise saya cuma gini, aku lak nguji sistem, padahal aslinya ya apa caranya. Jadi setelah saya pelajari Ikigai ini, memang benar, milikilah tujuan dalam hidup. Kita mau seperti apa, sampai kapan, bikin waktunya. Dan alasan kita bangun setiap hari ini apa? Hanya bangun, makan, mandi, tidur lagi, atau mau support bantu timku yang di sini. 3 aturan dari Ikigai ini. Yang pertama adalah kerjakanlah apa yang kamu cintai. Dan sebetulnya yang kita cintai di sini ini sama, teman-teman ya. Kita mencintai uang, mencintai keluarga. Bukan artinya mempekerjakan keluarga, bukan. Di hidup ini kita selalu ketemu sama manusia, sama orang-orang baru. Tinggal kita lihat, oh iya ya. Kalau saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi setiap saya misalnya di sini ketemu, lama enggak ketemu Pak Agus, saya langsung berpikir, apa ya maksudnya Tuhan saya ditemukan dengan Pak Agus, dengan Pak Andri, dengan Pak Haris. Oh, barangkali mereka membahas sebuah peluang buat saya yang bisa memperbaiki kehidupan saya hari ini. Maka yang saya lakukan, saya menerima informasinya. Ini ada Bu Yula di sini. Awalnya saya menolak ya Bu, sulit, karena saya sudah gini, capek jalan asuransi. Karena saya seorang produser single, bukan main tim. Di sini Bu Yula meyakinkan kita di Union, di MSIG ini teamwork Pak. Akhirnya saya membuktikan klisenya dengan tidur tadi, dengan tidak aktif. Loh, 2 digit loh masuk rekening. Uang tak tinggal kayak ngini hasilnya api, apa mana aku melaku. Yang kedua, kerjakan apa yang memang kamu mahir dan menguasai hal tersebut. Di sini saya percaya semua orang itu akan belajar hal yang baru. Dulu saya waktu awal-awal saya juga tidak mahir bikin bakso, ya tidak mahir. Tapi saya mau belajar. Di asuransi juga sama, kita harus mau belajar teman-teman. Jangan sampai melihat, lah aku umurku sakmi ini. Jangan, karena apa? Di sini disediakan mau belajar yang tidak pakai ribet, tidak pakai lama, tinggal nonton, buka Union. Wes di situ Anda ada semua materi-materi, testimoni semua ada tentang masing-masing produk. Itu jangan cuma nonton tok di HP, leye-leye, sendenan, scroll nonton, sharing ke teman, dapat closingan. Siapa yang melakukan? Yang dapat closingan dengan sharing ada di sini mengenai people skill. Aku ki wong anyar ya Mas, ketemu orang gak wani. Jangan lupa Anda di sini berjalan tidak sendiri. Anda di sini memiliki leader, berdayakan leadernya. Seperti yang saya lakukan, Pak Agus lakukan. Kita melakukan JFW, Joint Field Work. Kita dampingi agent kita sampai dia merasakan, oh di asuransi ini income itu masuk. Nah, balik lagi, kerjakan yang kamu cintai. Saat kita mendapatkan income saudara, sudah, tidak usah ditanya besok prospek kemana. Nomor 1 itu bukti bahwa di rekening kita ada uang masuk, dan itu dari asuransi. Yang ketiga,
kerjakanlah yang memang kamu bisa mendapatkan hasil. Saya cerita berhubungan dengan usaha bakso saya ya. Saat pandemi, teman-teman yang sudah menjalani asuransi kan pasti ngalami ketemu nasabah bukan nggak bisa. Antara nasabah yang nggak berani dan kita pun tidak berani, takut kena fit. Ini di sini ada istri saya untuk belajar bikin bakso. Ini saya cerita tentang usaha saya. Itu biayanya 20 juta Pak. Cuma trainingnya 2 hari. Nah saya langsung gini, nah ya apa caranya 20 juta mek rong dino so pinter gitu piye. Di situ akhirnya saya melakukan trial and error. Saya tidak jualan dulu. Dengan budget tadi kita belajar bikin sendiri. Teman-teman yang main ke rumah suguhannya ya selalu bakso dengan pertanyaan kurang opo. Akhirnya enak-enak kita buka online, laku, alhamdulillah laku, kita sewa ruko. Karena menjelang pandemi berakhir, ruko masih murah. Kita bandingkan dengan kita menjalani industri asuransi di MSIG. Modal cuma 225 AAJI, kita bisa punya income jutaan, bahkan bisa puluhan ratusan. Boleh angkat tangan di sini yang sudah punya income jutaan, angkat tangan di tempat ini. Puluhan, nah, ratusan ada orangnya. Nah itu artinya yang berhasil sangat banyak. Dan kita nggak perlu, enaknya di sini kita nggak perlu bikin aku mau coba ini, cukup ikuti sistem teman-teman. Dan kita fokus selalu kepada tujuan kita, bahwa tujuan kita mau menyenangkan keluarga kita, mau membuat orang-orang yang kita kasih ini bahagia. Dan terutama yang membuat saya mencintai kerjaan saya di asuransi adalah saat mereka klaim terbayar, itu kita secara nggak langsung memiliki sebuah kebahagiaan ya. Walaupun bukan uang kita, nasabah dia terima manfaat, misalnya rumah sakit terbayar, UP keluar, secara tidak langsung itu adalah iklan kita. Dengan pelayanan yang baik, dengan tadi attitude yang baik, akhirnya orang saat bertanya, iki agentnya sopo? Nasabah kita yang secara otomatis menjadi speakernya. Oh kamu nggak perlu asuransi, hubungi agent gue, orangnya care, diurusi. Nah seperti itu teman-teman. Selanjutnya saya jelaskan tentang Kaizen. Kaizen ini artinya adalah perbaikan yang berkesinambungan teman-teman. Ini ada hubungannya dengan saat Jepang kena bom tadi. Kenapa mereka cepat sekali pulihnya? Karena budaya kerja, disiplin, dan mereka sepakat melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Yaitu apa? Fokus akan pertumbuhan kecil setiap harinya. Saat memasuki industri ini, kita harus bisa melihat gambar besar akan impian kita teman-teman. Impian kita ke depan, setahun depan, 2 tahun lagi kita mau menjadi seperti apa? Seperti konsep 368, 3 tahun kita di bisnis ini memiliki 6 kelebaran dengan 8 kedalaman. Itu adalah gambar besarnya. Nah untuk mewujudkan gambar besar itu, konsep Kaizen ini kita lakukan. Artinya apa? Kita lakukan fokus pada pertumbuhan kecil setiap harinya. Kita hanya butuh 1% lebih baik daripada kemarin. 1%. Kalau kita konsisten lakukan ini 3 bulan, itu akan menjadi 100%. Termasuk sebetulnya ini lebih ke arah habit kita, mindset kita, cara kerja kita. Lakukan hal yang positif, 1% aja. Target kita, aku mau melakukan misalnya ya, hari ini aku akan bantu timku, lakukan rutin. Misalnya kita punya tim 6 orang, oh yang pertama repot tidak mau, yang kedua lakukan terus. Itu akan membawa sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Karena ini yang saya lakukan juga, 99%-nya Tuhan teman-teman. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang baik. Saatnya kita minta support dari Tuhan. Apa yang membuat kita berhasil itu adalah nomor 1 itu Tuhan, nomor 2 itu 1% kita. Dengan kita melakukan 1% perbaikan, misalnya oh aku kurang paham tentang produk, perbaikan. Bikin catatan-catatan teman-teman. Oh aku belum paham cara mengatasi penolakan, solusinya gimana. Jadi ditulis, kita bikin catatan di kertas ya, kita tulis problem, sebelahnya adalah solusi.
diisi di bawahnya yang dimaksud problem itu apa? Kita kekurangan kita apa teman-teman? Itu adalah untuk pertumbuhan kita sebetulnya. Bahwa kita di sini bekerja itu dengan tim teman-teman. Selamat datang di MSIG di Union ini. Semua tools ada, semua alat bantu sudah disiapkan oleh para leader di Union. Mulai BOP seperti hari ini, terus nanti ada lagi B2B dan Better Day. Semua itu ada dan itu sebetulnya disiapkan untuk apa? Untuk kita. Jadi jangan sungkan. Dimana lagi ada bisnis dengan 225.000 loh, tapi income-nya bisa potensinya bukan cuma puluhan juta, ratusan bahkan bisa miliar. Dulu waktu saya baru jalan asuransi, itu ketemu orang itu pasti selalu dibilang gini, aduh awakmu ini ngalup, nggak wong mati. Betul nggak untuk teman-teman? Ya Pak Agus ya, selalu ketemu dengan orang yang ngomong kak wis gak perlu, aku gak perlu, aku sih pingin sehat. Hari ini kita punya produk asuransi hidup loh, kenapa nggak kita manfaatkan? Betul? Dulu orang beli asuransi bisa, tapi syaratnya dulu kan kita bilang, Pak, hari ini hari yang tepat Anda beli asuransi. Loh kenapa Mas? Karena asuransi itu kita bisa beli saat kita masih sehat. Orang sehat tidak punya duit, nggak bisa tuku. Orang sehat punya uang, itu adalah marketnya. Orang sakit punya uang seberapa pun tidak bisa beli. Sepakat ya? Dulu. Sekarang kita punya six, orang sakit bisa beli. Kenapa itu tidak kita manfaatkan? Artinya apa? Ini momen yang tepat. Cuma satu hal yang paling penting adalah kita harus menjaga mindset kita. Dengan siapa kita berkumpul, karena itu sangat berpengaruh. Contoh, kita ngomong asuransi dengan orang MLM, istilah kado. Ngomong MLM dengan orang asuransi sama. Lebih lagi, kita ngomong asuransi dengan orang yang tidak pernah berhasil di asuransi. Wah, itu akan melemahkan kita. Akhirnya apa? Kita mengedukasi lagi bahwa kita yang dilakukan hari ini jual produk tradisional. Jadi sekali lagi teman-teman, mengenai Kaizen ini sebetulnya yang membuat kita kalau fokus ke tim ya, pengembangan jaringan, lakukan konsep ini bahwa leader harus turun sampai bawah, mengetahui bagaimana jaringan kita ini, pertumbuhan tim kita. Kita tidak bisa hanya wah aku SBB telu ya wis, jangan. Kita ingat konsep 368, 3 tahun, artinya 3 tahun ini kita harus maksimalkan teman-teman, membangun 6 jalur BP3 yang mana sampai ke dalamnya 8. Nah, di situ kita bantu mereka. Apalagi di sini kan ada juga retention bonusnya. Apa yang enggak disediakan sebetulnya sama MSIG ini kan? 3 tahun berturut-turut kita cetak tiap tahunnya 3 BP. Walaupun itu BP 1, kita di tahun keempat terima 100 juta. Istimewa enggak? Mana dulu tangannya? Nah, untuk mencapai itu lakukan konsep Kaizen ini. Mana yang mau kita fokus dari seorang FC menjadi BP1, selanjutnya bantu FC yang direct kita jadi BP1 lagi. Kita harus memiliki tujuan, target kita apa? Oh aku mau mencapai retention bonusnya, mau tak dapat. Selanjutnya 3 tahun berikutnya berturut-turut kita tetap create per tahun 3 BP. Di tahun ke-7 kita dapat 300 juta. Apa nggak keren? Mana dulu tangannya? Nah, jadi di sini kita bermainnya adalah tim teman-teman. Saya sendiri, saya, Pak Agus, dan leader-leader di sini yang memiliki DNA sebagai produser, akhirnya dengan bergabung di Union System ini, kita belajar bagaimana kita memadukan antara DNA produser ini dengan DNA sebagai membangun tim, supaya 368 ini loh benar-benar bisa kita wujudkan. Bahwa itu bukan hanya slogan, terutama bagaimana supaya rekening kita terisi. Sebetulnya income terbesar adalah dari tim. Pak Agus sudah merasakan ya, senyumnya Pak Agus ini jamin sekali. Saya berterima kasih kok, Pak Agus ini leader yang luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Kita akan belajar sangat banyak juga di Union, bagaimana mengalami gulungan-gulungan, percepatan-percepatan.
Itulah teman-teman, jadi tidak ada ruginya sebetulnya kalau kita hari ini hadir di tempat ini. Kita ini secara tidak langsung adalah orang-orang yang tersaring. Dari sekian banyak yang sudah diundang, kita adalah orang-orang pilihan yang mau menyediakan waktu, mau bayar harga. Saat orang lain di bulan puasa ini, aku tak turusi ayo poso-poso, sampai ngenteni buko. Tapi Anda semua mau datang ke sini. Artinya apa? Mau mengisi knowledge, dan saya yakin pasti income Anda akan mengalami peningkatan. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih. See you at the top. Sampai jumpa. Salam sukses.